harga percetakan naik, harga Ya. desainernya naik. Ya. Itu kan jadi lebih mahal jatuhnya kayak. Yang tadinya sebetulnya awal-awal tuh modal ada Ya, misalnya gitu ya. cukup ya. Cukup sebetulnya gitu. Tapi karena udah nanti aja deh itu mah misalnya gitu Jadi ya. gak cukup. Nggak cukup. Jis, kadang orang yang baru mau memulai bisnis itu bingung tuh. Dia itu mulai aja dulu kayak gitu ya. Atau nyiapin dulu nih kayak persiapan brandingnya nih. Nih, ini yang mana dulu nih? Jadi langsung aja gas apa namanya jualan atau ya siap persiapan iklan, persiapan branding kayak gitu. Yang mana dulu tuh? Perdebatan sih memang ya. Perdebatan. Banyak yang berpendapat jualan dulu, baru nanti dibenerin, berjalan. Ada yang bilang dipersiapkan dulu dari awal gitu, dipikirin dulu. Iya. Kadang kita kan juga kalau di Susi kadang itu pakai teori yang jualan aja dulu. Ya. Kadang juga kita pakai teori yang persiapan dulu gitu. Ya, karena tergantung kondisinya sih sebenarnya. Oke. Tergantung kondisinya. Pertama, kebanyakan rata-rata itu orang-orang jualan dulu, baru di tengah-tengah itu nge-branding. Rata-rata ya kayak gitu ya? Ya, rata-rata kayak gitu. Karena di awal dia nggak ngerti tentang branding. Iya. Banyak orang yang memulai bisnis kan semangat ya. Dan mungkin secara pengetahuan, secara knowledge apa namanya tentang dunia bisnis kayak gitu ya. Ya. Ya udah sih nanti juga dapat sendiri kayak gitu ya. Ya. Jadi pengetahuan si ownernya ini tentang branding kurang, sehingga dia jadinya jualan dulu. Nggak memikirkan apa namanya proses branding di awal gitu ya? Ya. Padahal kalau kita lihat ya dari apa namanya sisi baik dan sisi buruknya itu lebih bagus branding dulu. Kalau lihat positifan nih ya? Ya, kalau lihat positifnya tuh yang lebih mana sih, bagus yang mana? Lebih cocok itu kita persiapkan dulu nih produknya. Terus produk pun nggak cuma sekedar produksi gitu, tapi ini tuh produk dijual untuk siapa nih gitu. Jadi dari awal memang dipersiapkan ini tuh produk untuk siapa sih gitu. Terus cara ngejualnya gimana ya ini gitu untuk sampai ke orang-orang yang kita tuju. Gitu. Iya sih, kalau memang secara teori kan persiapan itu lebih baik daripada yang apa namanya persiapannya kurang gitu ya. Ya, karena dalam realnya itu kalau jualan dulu jadi lebih mahal jatuhnya. Karena kita pasti di awal kalau jualan dulu ya, kita otomatis tetap mempersiapkan kalau pakai toko ya pakai toko, mempersiapkan logonya, mempersiapkan apanya gitu ya. Tapi kan branding itu gak cuma sekedar itunya gitu. Tapi lebih ke kita menciptakan pengalamannya gitu. Nah, ketika nanti di tengah jalan kita baru ngerti branding, terus ketika mau diperbaikin, nah itu biasanya kita jadi renov ulang, cetak ulang. Ya, pahit-pahitnya ya rombak ulang itu ya. Ya, nah biaya merombak ini kan jadinya sama dengan mulai lagi lah. Ya, kayak mulai bisnis baru kayak gitu ya. Ya, jadi mulai lagi. Nah, jadinya modal yang dikeluarkan di awal, misalkan untuk renovasi, untuk bikin kemasan, untuk bikin sosial media. Nah, tenaga dan modal yang dikeluarkan itu akan kita ganti jadi sia-sia jadinya gitu. Iya. Nah, itu yang kenapa banyak orang menyarankan kita harus tahu dulu brandingnya gitu. Benar sih. Ya, secara umum gitu ya, kalau kita punya pengetahuan untuk melakukan sesuatu gitu ya, ya itu lebih aman gitu ya. Ya. Kayak kita misalkan mau bongkar motor nih ya, kita punya motor, kita mau bongkar. Kalau kita punya pengetahuan soal itu lebih apa namanya, lebih aman lah ya. Ya, jadi memang di apa namanya di bidang lain pun ya, mau ngelakuin apapun kalau kita tahu dulu nih ilmunya atau pengalamannya, itu akan lebih cepat, akan lebih baik gitu ya. Iya. Timbang kita meraba-raba mana dulu nih kalau misalnya mau bongkar motor mana dulu nih yang harus dibukanya gitu. Ya, dibanding otodidak meraba-raba di awal memang apa namanya akan lebih kesulitan ya. Ya, kesulitan, terus mungkin bisa jadi kita saat membongkar motor misalkan jadi rusak gitu. Ya, gitu.
Ya, pengalaman yang apa namanya, pengetahuan yang didapat dari pengalaman, ya tadi bisa rusak dulu misalnya motornya ya, Iya, betul. sampai di mana dia ya Akhirnya ngerti gitu. akhirnya ngerti Benar. kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang awalnya itu sudah paham, sudah mengerti Benar. bautnya gimana, pakai obengnya gimana, di mana letaknya gitu ya, itu lebih meminimalisir hal-hal yang rusak gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kalau kita udah tahu teorinya apa, pengalamannya, jadi ketika dipraktekkan itu lebih inilah, lebih cepat, lebih baik gitu ya, dan bisa jadi lebih hemat gitu karena tidak mengalami kerugian-kerugian dulu gitu. Ya, potensi kerugiannya lebih minim lah ya Benar. dibanding kita yang tidak punya pengetahuan sama sekali gitu ya. Nah, di bisnis juga gitu. Memang optimalnya adalah kita branding dulu gitu. Dari awal disiapin nih bikin produk buat siapa ya gitu. Buat anak-anak yang mana, jualannya seperti apa ya, ketemu orang-orang ini, ketemu pembelinya itu bagaimana gitu. Ya, udah ngerti banget lah ya persiapannya, teorinya dan sebagainya udah siap banget gitu ya. Ya, nah makanya baru nanti kita produksi, baru nanti kita jualan itu udah sesuai dengan yang direncanakan gitu. Memang itu lebih murah gitu, karena kita kan nggak membuang-buang waktu juga gitu ya. Nah ditambah kenapa kita bagusnya kita branding dulu tuh, jadi kita branding dari pelanggan pertama gitu. Iya, kenapa jatuhnya lebih murah, Jis? Karena memang apa namanya, nanti di tengah-tengah itu kita nggak harus rombak-rombak ya. Ya, Soalnya kan kesannya biasanya kalau full spec kayak gitu ya, itu mahal kayak enggak gede kok gitu ya di awal itu. Tapi disebut murah oleh kamu itu karena nanti di tengahnya nggak perlu rombak-rombak lagi. benar. Dibanding kalau misalkan memang kesannya itu yang tanpa persiapan lebih murah lah ya. Ya, Kayak yang apa namanya, udah jalan aja dulu misalnya gitu ya. ya benar. Tapi ketika nanti di tengah jalan itu harus merombak, itu biayanya bisa jadi lebih besar gitu ya. Ya, memang secara modal yang keluar di awal kalau pakai persiapan yang tadi yang tahapannya branding dulu baru jualan itu banyak yang lebih dikeluarin gitu ya. Kayak bikin desainnya, terus idenya, apanya, produksi segala macam. Tapi di tengah jalan dibandingkan kalau misalkan kita jualan dulu ya, bikin logonya jadi 2 kali gitu. Benar. Bikin kemasannya jadi 2 kali gitu. Karena kita nggak tahu nih si pola brandingnya kita gitu. Ya, kalau misalkan punya toko harus renovasi lagi gitu kan. Ya, yang tanpa branding pun awalnya tetap sama-sama bangun toko gitu, sama-sama renov toko misalkan. Yang branding renov toko tapi dia sudah pakai cat yang pas, sudah pakai misalkan tata letaknya yang pas, ukuran-ukuran raknya yang pas. Nah, yang misalkan yang satu lagi dia jualan dulu aja lah, branding mah nanti urusan nanti. Sama dia pasti juga beli rak-rak kerjaan juga gitu ya, bikin logo, bikin apa. Cuman ketika di tengah jalan, oh saya udah ngerti nih, misalkan yang ini ya, mau dirubah nih, misalkan posisi raknya atau apa interiornya, misalkan ada furnitur yang ukurannya nggak sesuai, otomatis dibuang atau dipotong atau gimana gitu. Benar. Dan nggak sesuai konsep kan, yang konsep apa namanya, di awal yang nggak ada branding itu konsepnya itu misalkan kayu-kayuan gitu ya, ternyata setelah branding ulang itu ya konsepnya jadi beton-betonan misalkan. Kayak gitu ya. Artinya yang kayu-kayuan ini kan jadi harus terbuang gitu. Terbuang, benar. Dibanding kalau misalkan dari awal kita udah branding konsepnya itu kayu-kayuan, seterusnya ya kayu gitu, nggak perlu diganti lagi gitu ya. Misalkan kita produknya bikin apa ya, misalkan toko kecantikan yang khusus menjual produk-produk dari bahan alami misalkan. Nah, kita bisa tuh mulai dari interiornya pakai kayu misalkan, gitu kan. Nah, itu kan udah ada persiapan tuh brandingnya tuh. Iya. Nah, beda dengan yang misalkan saya mau jualan skincare yang alami, tapi dia nggak punya konsep, akhirnya beli raknya yang besi gitu. Iya, benar. Jadi di dalam ruangannya tuh misalkan warnanya tidak warna-warni lah gitu. Malah kayak kafe kopi misalkan kayak gitu. Malah industrialis misalnya pakai besi-besi. Iya. Itu kan jadinya kesannya beda. Jadi ketika orang masuk ke toko itu kesannya beda gitu. Sama orang yang masuk ke toko yang misalkan udah di branding dengan kayu-kayuan semua, sama yang satu lagi misalkan campur besi segala macam bahannya ya. Nah, itu beda experience yang didapetin oleh si konsumennya. Benar.
Jadi si konsumen itu bisa menangkap kesan keseluruhannya. Benar. Ini kan apa namanya? Ini kan skincare. Mereka tuh jualan skincare natural ya. Iya. Gitu. Ketika masuk ke dalam ruangannya yang beton, yang besi, misalkan yang kaku-kaku plastik, misalkan. Kesannya tuh ini jualan yang benar natural nggak nih gitu loh. Skincare natural nggak nih gitu ya. Benar. Sedangkan kalau kita masuk toko yang dia itu jualan skincare natural, tapi memang desainnya misalkan interiornya itu mengesankan natural, ada apa namanya, ada daun-daunnya, tanamannya, kemudian ada unsur-unsur kayunya yang sesuai dengan natural, konsep-konsep natural, itu ya, oh bener, kesan yang ditangkap oleh kita konsumen, percaya bahwa ini itu jualan skincare yang natural, benar, gitu, dari bahan-bahan alami misalnya gitu ya. Benar. Misalkan pakai kertas gitu ya, bungkusnya gitu ya. Bukan pakai plastik lagi gitu. Itu kan walaupun misalkan detail kecil tapi itu bisa membuat si konsumen punya pengalaman lebih lah gitu. Nah, karena si branding ini banyak yang keliru itu orang mikirnya bikin logo udah aja gitu. Padahal branding itu keseluruhannya gitu. Benar. Nggak cuman logo kayak gitu ya, tapi ya tadi keseluruhannya, kesannya yang didapat, pelayanannya bagaimana, itu juga jadi kesan sesuai nggak nih? Benar. Si pelayannya itu pakai make up-nya misalkan make up yang natural atau enggak nih gitu ya. Benar. Kalau misalkan jualan itu atau yang malah menor misalkan gitu, yang tebal misal gitu ya. Ya pokoknya itulah. Jadi perdebatannya di situ. Benar. Nah, tapi kalau di lapangan gitu ya, mengedukasi itu sulit. Benar sih. Makanya banyak yang akhirnya antara coach atau siapapun ya, walaupun di seminar gitu ya misalkan ya, akhirnya menjerumuskan, udah kamu mulai dulu aja gitu. Saya pusing jelasinnya gitu. Udah mulai aja dulu, nanti kamu bakal tahu suatu saat nanti gitu. Iya. Meskipun memang kadang ada anomali gitu. Ada anomali yang dia itu mulai duluan, tapi berhasil misalnya gitu. Ya cuman tadi konsekuensinya dia kadang di tengah jalan ada apa namanya? Perombakan. Benar, perombakan. Beruntungnya kalau misalkan dia itu modalnya ada gitu ya untuk merombaknya gitu. Karena manajemen dia manajemen kelola keuangannya bagus misalkan. Tapi kadang ada yang dia itu, wah ternyata saya harus rebranding nih, harus branding ulang nih karena salah di awal konsepnya ternyata gitu. Tapi kondisi keuangannya nggak sebagus yang lain, itu kan jadi problem gitu kan. Seperti apa namanya, seperti solusi itu di awal-awal, ya udah mulai aja dulu gitu kan. Tapi ternyata pas di tengah-tengah problemnya, ini kita antara sangat sulit banget gitu loh di tengah-tengah itu. Kan harapannya gini, orang yang mulai jualan dulu aja lah gitu. Harapannya ketika jualan dulu, produknya laku lumayan, nah itu kita jadi punya modal untuk melakukan perombakan ya, atau perbaikan brandingnya gitu. Taunya tidak selaku itu produknya. Iya. Tuh, yang jadi penyesalan mungkin ya. Kok nggak laku gitu. Iya, benar. Sedangkan dia tahu bahwa dengan branding bisa jadi lebih laku nih gitu. Sehingga jadinya kan modalnya jadi 2 kali tuh. Jadi apa ya? Jadi percuma lah. Iya. Itu tuh banyak banget sih ketika orang tuh pengen melakukan peluasan bisnis misalnya gitu ya. Tiba-tiba ternyata sekarang berubah nih jadi marketplace. Tapi ternyata ke marketplace karena tadi nggak sesuai dengan konsepnya, jadi harus branding, duitnya nggak ada, sulit kan kayak gitu ya. Benar. Kalau misalkan tadi kalau harapannya terpenuhi, misalnya jualan dulu, ternyata laku, nanti si uangnya buat ngurusin perbaikannya itu nggak masalah gitu. Cuman banyak juga yang terjadi jualan nggak laku gitu. Terus ketika mau rebranding susah gitu. Benar. Terbentuk modal, terbentuk apa gitu. Iya. Modalnya jadi lebih besar juga ya karena rebranding juga pembiayaannya kan ya tiap tahun bisa naik ya. Sedangkan di awal-awal itu misalkan cuma 1 juta misalkan gitu ya. Ketika sudah 3 tahun berjalan dan harus rebranding, ternyata jadi 5 juta misalnya gitu ya. Bisa jadi. Kenaikan lah. Kenaikan produksi misalkan, entah itu misalkan bikin spanduknya atau bikin lightbox-nya naik, harga lightbox naik, harga
percetakan naik, harga desainernya naik. Itu kan jadi lebih mahal jatuhnya kayak. Yang tadinya sebetulnya awal-awal modal ada gitu ya. Cukup sebetulnya gitu. Tapi karena udah nanti aja deh itu mah misalnya gitu ya. Jadi nggak cukup. Karena bisnisnya jalan, tapi untuk modal untuk mencapai modal yang besar gitu misalkan nggak masuk gitu. Nah, itu. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Gimana nih? Kira-kira teman-teman tim yang mana gitu? Tim yang mulai duluan, misalnya gitu ya, atau tim yang merencanakan branding di awal gitu? Coba diskusi deh. Banyak juga yang biasanya dia akhirnya ngurusin branding dulu di bisnis kedua biasanya. Atau di bisnis ketiga, keempat gitu. Karena yang ini udah mentok nih ya, udah diapa-apain, dia dapat ide bisnis baru, ya udah deh bisnis yang baru aja deh gitu ya. Ya gitu, bisnis baru aja, dia udah pusing gitu kan. udah gak semangat gitu yang bisnis ini gitu. Iya. Kita kan sering banget kedatangan klien yang kayak gitu ya. Iya. Juga ini saya itu sebenarnya Mas punya bisnis yang sebelumnya gitu ya. Tapi udah bingung katanya. Ya udah deh bikin bisnis yang baru yang ini sama gitu ya. Benar-benar. Iya kayak bener-bener kayak gitu tuh. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi Jis? Udah sih itu aja. Jadi usahakan teman-teman cari tahu lah branding dulu. Minimal teman-teman tahu dulu nih yang mau mulai usaha ya. Pelajari dulu branding itu seperti apa. Itu kan branding kan secara keseluruhan ya. Bagaimana kita menyampaikan pengalaman orang pengen belanja ke kita itu pengalamannya seperti apa gitu. Secara keseluruhan itu pelajari dulu. Nah, baru nanti disesuaikan tuh. Walaupun misalkan modalnya dikit nih. Tapi kalau kita udah paham arah brandingnya mau kemana, minimal kita di tengah jalan nggak ada rombak habis-habisan gitu. Jadi rombaknya cuma sedikit-sedikit. Benar. Itu kita tuh jangan kayak jadi anak sekolah yang mau kuliah aja kadang tuh ya. Saya mah jurusannya apa aja lah. Yang penting jalan masuk aja kuliah dulu gitu ya. Nah, itu. Tahu-taunya pas udah di lingkungan kerja nyesel, kenapa dulu nggak saya ambil jurusan ini ya gitu. Nah, minimal kita tahu dulu nih kita senangnya kalau misalnya kuliah ya, senangnya apa nih misalkan menghitung. Nah kan itu ada banyak pilihan untuk menghitung, ada matematika, ada akuntansi misalkan. Nah minimal kita masih ke arah menghitungnya aja nih. Gitu. Ya, benar. Tidak salah jurusan ke misalkan jurusan olahraga gitu. Ya, tahu-tahu menyesal, capek banget ini di olahraga misalkan gitu ya. Iya, jurusan seni misalkan, gambar atau musik. Padahal kita jagonya menghitung misalkan. Benar. Ya jadi minimal kita tahu arahnya dulu, nih bisnis arahnya mau ke sini nih gitu. Nah, nanti perbaikan itu bukan rebranding tapi lebih lebih penambahan kayak gitu. Benar, jangan sampai nanti udah lulus, ya udah deh pokoknya nanti sekolah lagi aja. Itu kan ngabisin waktu lagi, ngabisin uang lagi gitu ya. Iya, jangan sampai seperti itu. Branding itu kayak gitu, teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di-like, di-komen juga di-subscribe, serta kalau misalkan teman-teman ada permintaan pengen branding nih, Jis, buat bisnisnya gimana nih? Nah, buat teman-teman yang mau memulai bisnis, terus misalkan pengen, gimana nih cara nge-brandingnya nih, misalkan teman-teman bisa langsung hubungi Kebun Desain, karena Kebun Desain ini kan menjual jasa desain logo, desain kemasan, desain misalkan gerobaknya, warnanya, dan lain-lain. Itu bisa didiskusi di Kebun Desain gitu. Tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah, ataupun teman-teman yang mau misalkan rebranding, perbaikan di tengah jalan juga nggak apa-apa. Bisa langsung WA juga. Jadi kita jualannya desain logo, tapi bisa didiskusikan secara keseluruhan. Misalkan teman-teman bisnisnya apa, bagusnya gimana nih brandingnya misalkan. Iya, benar. Karena kan visual untuk brandingnya itu terkait logo, desain kemasan, itu bisa ngobrol-ngobrol ya sama kita ya. Dan kalau misalkan ngobrol-ngobrol soal yang lainnya, soal keseluruhan konsepnya, ya bisa diobrolkan juga Bisa juga. Misalkan apa gitu ya. Itu bisa langsung dikonsulkan aja gitu. Iya, benar. Nah, selain itu kita juga membuka jasa pendaftaran merek. Benar. Jasa pembuatan PT perorangan, terus pembuatan NIB ya. Itu bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah. Oke, itu ya teman-teman ya. Thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.